Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas limpahan berkat, nikmat, hidayah serta inayahnya lah kita semua masih diberi kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk bersama-sama hadir pada sholat zuhur kita di masjid yang kita cintai, yaitu Masjid Baitul Tazkir Bea Cukai Bekasi. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para pengikut, keluarga, para sahabat, dan insyaallah kita semua para pengikutnya hingga yaumul akhir. Alhamdulillah para jemaah sekalian, seperti biasa di setiap ba'da zuhur hari Kamis kita ada kajian rutin zuhur yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan langsung oleh Al-Ustadz Zainal Muttaqin LC. Namun sebelum kajian, marilah kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah dengan maksud dan tujuan, yaitu semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan menjelang awal-awal Ramadan ini. Semoga kita diberikan murah rezeki, panjang umur, dapat melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh insyaallah. Semoga para jemaah yang masih sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, yang masih terlilit hutang semoga diberikan kelapangan agar dapat melunasi hutangnya, dan semoga kantor kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, langsung ke acara inti, yaitu kajian yang pada kesempatan siang hari ini kita laksanakan secara offline dan online, daring dan luring, bertempat di Masjid Baitul Tazkir Bea dan Cukai Bekasi. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Afdhalus salatu wat taslim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in wa ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala segala nikmat dan karunia-Nya, rahmat dan hidayah-Nya. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada Rasul mulia, baginda besar Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan dalam sebuah perkataannya, sesungguhnya ada 3 amalan yang akan memberatkan mizan, timbangan amal saleh kita. Kita meyakini kelak di akhirat ada proses hisab, dihitungnya amal-amal kita dan tidak terlewatkan. Ataina biha wa kafa bina hasibin, diberikan haknya setiap kebaikan yang kita lakukan, dan keburukan pun diberikan haknya, hisab namanya. Ada lagi proses berikutnya adalah mizan.
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dalam surat apa, Pak? Surat Al-Qur'an. Betul ya. Daripada pusing mikirnya nih. Apabila berat timbangan tersebut, maka berbahagialah. Ada kebahagiaan karena indikasinya bahwa beratnya timbangan tersebut karena amal saleh. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada 3 amalan yang memberatkan timbangan amal saleh kita. Yang pertama adalah memaafkan orang lain. Dalam surat Asy-Syura ayat 40, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan ia memperbaiki dirinya, maka bagi Allah pahala untuknya. Bagi Allah pahala untuknya. Ulama sepakat bahwa hanya Allah yang melipat gandakan yang sangat banyak dan memberatkan timbangan yang luar biasa dahsyatnya. Kenapa? Karena untuk memaafkan tidak mudah. Kalau kita yang berbuat zalim, maaf, memukul orang lain, ya, atau menabrak seseorang di jalan, memang kita harus meminta maaf. Tapi saat kita pada posisi orang yang terzalimi dan kita memaafkan orang yang menzalim kita, sesuatu yang berat, begitu ya. Nah, ini Masya Allah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang menikmati ibadah di depan Ka'bahnya, ja'a Arabiyun, datanglah seseorang dari suku Badui membawa seutas tali, diikatkan di leher Nabi, ditarik ke bawah sampai beliau jatuh. Fara'a Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar melihatnya kemudian mengejarnya. Saat mengejar, Nabi mengatakan, da'hu ya Abu Bakar, tinggalkan wahai Abu Bakar, biarkan dia, sungguh dia tidak mengetahui kita. Ya, da'hu fa innahu la ya'lam, abaikan dia, tinggalkan dia karena dia tidak tahu, maafkan dia. Luar biasa. Sampai ada bekas-bekas tali di leher beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula halnya saat perang Khandaq, saat perang Uhud, Nabi menggunakan khuzah. Khuzah itu adalah helm yang terbuat dari besi. Ada tamparan pedang mendarat ke pipi beliau sampai pecah, dan ujung khuzah, helm perang, helm besi itu masuk ke pipinya, dan 4 gigi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun tanggal. Terlebih beliau terperosok pada sebuah lubang yang dibuat oleh orang kafir. Kepala dahuluan yang masuk. Tersebarlah isu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Para sahabat mencari di mana Rasulullah, di mana Rasulullah. Abu Bakar mencari ke arah belakang, didapati sebuah lubang, dan beliau melihat Rasulullah tersungkur di dalam lubang tersebut. Maka Nabi perlahan-lahan naik dari lubang besar itu, darahnya bercucuran. Masya Allah, mulutnya sudah penuh dengan lebam. Ketika beliau bangkit dari lubang tersebut, dan beliau menengadahkan tangannya, 2 tangannya ke atas. 3 bentuk doa Nabi. Yang pertama, doa mengangkat tangan tinggi-tinggi. Yang kedua, doa seperti biasa, sejajar dengan bahu. Ada yang doa dengan telunjuk diacungkan seperti khutbah Jumat. Nabi mengangkat tangan tinggi-tinggi, biasanya sesuatu yang sangat darurat. Yang pertama dalam perang, minta pertolongan Allah. Yang kedua ketika salat istisqa. Salat istisqa. Nah, kenapa Nabi saat perang Uhud pernah mengangkat tangannya tinggi-tinggi? Abu Bakar melihat Rasulullah mengangkat tangan tinggi-tinggi, dan Abu Bakar mengatakan, habislah mereka orang-orang kafir. Nabiku meminta kepada Allah agar Allah hancuri mereka. Nabiku berdoa atas kehancuran mereka.
dugaan Abu Bakar salah. Rasulullah SAW mengangkat tangan tinggi-tinggi mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Mereka tidak tahu indahnya Islam. Maafkan mereka ya Allah, mereka tidak mengenal saya. Mereka tidak mengenal kita. Mereka tidak mengenal indahnya Islam. Maafkan mereka ya Allah, berikan hidayah kepada mereka. Subhanallah. Memaafkan itu berat, maka pahalanya berat. Begitu ya. Maaf, Anda, kita, saya contoh punya istri membangkang. Istri kita di luar main dengan, maaf, na'udzubillah min dzalik, selingkuhannya, meninggalkan kita dan 3-4 anak kita. Masya Allah, bahkan gak pulang-pulang 2 bulan 3 bulan. Kita sabar menghadapi istri yang durhaka kepada suaminya. Masya Allah, karena ia melihat ya lelaki itu adalah orang yang kaya raya, ya crazy rich, luar biasa Pak. Ya kita nggak usah rich-nya dulu lah, crazy-nya dulu mungkin Pak ya, bertahap gitu ya. Masya Allah, luar biasa ya. Rupanya meninggalkan kita sampai 1-2 tahun. Tiba ketika ya pacarnya itu meninggal dunia, dia kembali lagi kepada kita, suaminya. Ia minta maaf dan minta kembali dan bertekad untuk memperbaiki rumah tangga. Mohon maaf pertanyaannya Pak, diterima nggak Pak? Halo? Dimaafkan nggak Pak? Halo Pak, nggak ada jawaban, kenapa ini? Pilih pahala besar atau pahala kecil kira-kira? Berat. Jawaban kita adalah cari pahala yang lainnya Ustaz, kan gitu. Cari pahala yang lainnya. Itulah Masya Allah, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan ada pahala yang apabila itu ditempatkan di mizan, dia akan tertarik ke bawah, saking beratnya. Yang pertama adalah memaafkan. Ya, kita naik mobil Pak, Masya Allah, ada motor nyenggol mobil kita, Masya Allah, kita kejar dia pun panik, kita palang depannya, dia turun, kita mengatakan, Mas hati-hati ya, jangan sampai ngebut gitu, khawatir kamu jatuh, hati-hati ya, terima kasih, assalamualaikum, maafkan saya kalau saya tadi ganggu jalan kamu. Ada nggak begitu kira-kira Pak? Bahasa Arabnya mustahil gitu ya. Nah ini Masya Allah, jadi sebuah kondisi di mana kita harus memaafkan orang yang saat kita terzolimi, sesuatu yang sangat berat. Tapi disitulah Nabi mengatakan ya, pada kalimat Ibnu Rajab Al-Hambali, di sana ada pahala besar. Surat Asy-Syura ayat 40. Yang kedua, pahala akan berat luar biasa pada sebuah timbangan ketika kita bersabar. Surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidak ada balasan yang dahsyat bagi seorang hamba, ya, hamba Allah ketika ia bersabar. Kecuali pahalanya yang luar biasa hebatnya. Fa ajruhu 'ala Allah. Maka pahalanya di sisi Allah yang sangat besar. Kenapa besar? Karena batin, Bang. Dan ujian itu ujian yang tidak sedikit. Maaf, saya bicara tentang ujian. Ujian itu ada 3 macam. Ada ujian yang besar, umum, yang sifatnya masif. Surat Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'. Kami uji engkau wahai manusia dengan kelaparan, kemarau panjang. Sifatnya kolektif, Pak. Iya. Bahkan seperti saat ini pandemi bukan hanya dirasakan oleh orang Indonesia, tapi Eropa, Australia, betul ya, Afrika dan sebagainya, seluruh bumi merasakan itu, namanya ujian. Nah di bawahnya itu musibah. Musibah, Allah mengatakan wa ma asabatkum min musibatin fabimat kasabat aydikum. Sesungguhnya musibah yang datang kepada kalian itu telah tersebab ulahmu. Jadi
Mudahnya mengukur musibah itu, lihat. Kata Allah, itu tersebab ulahmu. Apa yang kita rasakan saat ini, penyakit diabetes, asam urat, kolesterol, jujur Pak, karena salah kita. Bukan salah orang lain. Salah kita yang pola makannya tidak baik. Betul ya? Ya, jadi musibah. Ada musibah, maaf, motor kita hilang. Musibah. Tapi kalau betul-betul menjadikan dampaknya sedih pada hati kita. Karena ada musibah yang tidak berdampak kesedihan. Ada orang yang hilang motornya, dia tidak sedih karena masih ada 13 motor di rumahnya. Tapi kalau kita punya HP semata wayang Pak, satu-satunya HP dia hilang, ini hilang, sedih nggak kira-kira? Sedih. HP itu ditaruh di jok motor, hilang sama motor-motornya. Di atas motor kita adalah istri kita, habis semua aja. Ini bukan hilang Pak, dibawa sama istri itu sebetulnya. Nah, ketika itu sampai menjadikan kita sedih, disebut dengan musibah. Sebutannya adalah musibah. Maka kalau kita lihat ada orang kayak mobil hilang, nggak sedih karena dia punya mobil yang lainnya. Maka orang-orang kaya mobilnya banyak, terhilang ataupun kecelakaan, kadang nggak sedih Pak. Mengapa? Karena masih punya mobil yang lainnya. Begitu ya. Makanya mohon maaf, saya sedikit informasikan kepada Bapak, di rumah ada yang ngasih Lamborghini biru dengan Ferrari silver. Saya beritahukan ini supaya tidak fitnah Pak, gitu, bahwa Ustadz sok kaya dan sebagainya. Enggak. Alhamdulillah kami rawat mobil tersebut. Saya taruh di atas lemari, taruh kaca atasnya tuh. Alhamdulillah. Namanya apa Pak? Hot Wheel ya. Artinya bukan mereka aja yang bisa sombong, kita juga bisa sombong. Cuman beda kecil aja bedanya Pak. Ya, beda ukuran, small. Nah jemaah yang dirahmati oleh Allah, kesabaran luar biasa. Karena ujian itu datangnya dari Allah, atas kehendak Allah, bukan atas keinginan kita. Siapa yang kepengen punya anak autis? Siapa yang berharap punya anak hidrosipalus? Siapa sih pengen punya istri yang durhaka? Siapa yang pengen punya orang tua stroke sampai sekarang sudah 5 tahun tidak bisa jalan? Tapi saat sabar itu kita katakan, ya Allah, bismillah ya Allah, nggak apa-apa ya Allah, semoga ini menjadi gugur pahala. Ketika dia klik menerimanya, ridha, disitulah pahala yang luar biasa besar. Mengapa? Karena banyak orang yang tidak menerima dengan ujian itu. Kita nih Pak sering menerima sesuatu yang enak-enak, naik jabatan senang, kaya raya senang, punya istri cantik senang. Padahal cantik tampan relatif, jelek mutlak. Ini mohon maaf ini ya, gitu. Ya setiap kita ketika mendapatkan nikmat itu kita terima. Tapi Allah mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji engkau dengan baik dan buruknya, kaya dan miskinnya, sehat dan sakitnya, lapang dan sempitnya. Tapi seringkali kita tidak terima itu. Saat kita tidak terima, Allah nggak suka. Tapi sebaliknya, saat kita menerimanya, Allah katakan pahalamu melipat ganda, memberatkan timbangan. Jadi ada 3 tuh, memaafkan, sabar, dan yang ketiga, amal yang pahalanya sampai memberatkan timbangan adalah puasa. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana adzibihi. Seluruh amal-amal ibadah hambaku untuknya Pak, kecuali puasa. Puasa itu untuk aku. Karena itu takaran kualitas puasa itu tidak bisa dilihat oleh manusia, gitu ya. Kita nggak bisa ngelihat puasa istri Pak. Anda tidak bisa melihat puasa teman sekantor. Wah mantep nih, bibirnya pucat, wajahnya putih, tuh, jalannya megang tembok pelan-pelan terus, agak miring dikit. Mantep puasanya, nggak bisa begitu ya. Kenapa? Karena ini ibadah yang nyaris tidak tersisip sifat ria. Salat bisa ria Pak? Bisa. Salat bisa ria. Anda jadi imam di musola, ada mertua, betul ya? Masya Allah, udah beda tuh gayanya, Allahu Akbar. Wow, fasih banget itu ya. Kenapa? Ada mertua.
Infak sedekah rentan dengan ria. Betul? Gitu. Kotak amal lewat 100.000, pegang ujungnya masukin. Kenapa? Karena terlihat. Apalagi haji, apalagi haji. Haji rentan dengan ria. Berangkatnya walimatus safar. Saat haji cerita sana sini. Pulang haji lebih daripada itu. Buat kartu nama langsung, masya Allah. Betul ya? Ya luar biasa. Bapak jajak gitu. Jajak jahanam, masya Allah tuh ya. Pas ditulis nama haknya marah-marah. Dia katakan, Mas, kepada percetakannya, Mas, saya sudah haji 2 kali loh, umroh sekali, harusnya H2O. Betul ya? Gelarnya H2O. Ini maksudnya apa? Dia nggak ngerti apa H2O itu. Ya, sebegitunya label umroh, maaf, titel umroh harus dicantumkan. Padahal kita nggak pernah ngelihat Nabi SAW yang haji sekali seumur hidupnya. Riwayat yang kuat mengatakan 2 kali haji beliau, ditambah dengan haji wada. Begitu ya. Pernah Anda mendapatkan sirah peringatan Maulid Haji Muhammad SAW? Pernah Pak? Peringatan Isra Mi'raj Haji Muhammad SAW? Enggak pernah. Hanya kita yang haus dengan titel tersebut. Maka sekali lagi, ibadah-ibadah yang lainnya rentan dengan penyakit ria, berbeda dengan puasa. Apa yang disombongkan dengan puasa, Pak? Enggak ada yang disombongkan. Sedekah, infak, yang disombongkan adalah kekayaannya. Salat yang disombongkan dengan bacaan Qur'annya. Haji disombongkan dengan kekayaannya, apa yang dimiliki dari hidupnya. Tapi puasa, apa yang disombongkan, Pak? Maka Allah mengatakan dalam hadis qudsi, itulah amal untuknya, fa innahu ludi, untuknya, tapi khusus puasa untukku, katanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka pahalanya memberatkan timbangan mizan. Dari sinilah ketika syariat mengatakan ibadah puasa bukan ibadah yang sembarangan, Allah mengatakan pada 183 surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Seakan-akan Allah hendak mengatakan kalau Anda tidak punya iman, maka tidak akan bisa merespons puasa. Jadi ketika ada ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, perintahnya itu enggak ringan, berat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Seakan-akan Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, kalau ingin menjaga dirimu dan keluargamu harus ada iman. Enggak ada iman, maka tidak akan mampu menjaga diri dan keluargamu dari api neraka jahanam. Wahai orang yang beriman, hanya engkau yang mampu melakukan siam. Yang lainnya tanpa iman tidak akan mampu. Maka iman itu energi yang besar. Kita sering mengatakan berkali-kali, Pak, rumah yang dekat dengan masjid tidak menjamin orang itu sholat ke masjid. Betul ya? Ya, dompet yang terisi uang banyak, Jumatan tidak ada kepastian dia sedekah infak. Bahkan jabatan tinggi, rumah dia punya, mobil dia punya, tidak ada jaminan dari umroh dan haji. Maka gerakan seseorang untuk beramal soleh adalah gerakan iman. Gerakan iman, ya ayyuhalladzina amanu. Dan ketika iman berbicara, Allah katakan kutiba alaikumusiyam, dipaksakan. Bukan hanya Allah saja memaksakan hambanya, sejatinya kita pun sering memaksakan diri kita untuk puasa. Dan dokter banyak memaksakan pasiennya untuk puasa. Betul Pak? Ya. Ini Bapak masih hidup, masih ya? Masya Allah, dokter memaksakan pasiennya puasa. Ibu, mohon maaf, besok puasa sebelum operasi. Ada begitu ya? Ya. Seorang pasien diabetes, Masya Allah. Kami punya teman 5 tahun diabetes akut, Pak. Datang ke rumah dokter, kebetulan tetangganya, ngobrol-ngobrol, dokter mengatakan sesungguhnya syariat Islam itu sudah memberikan solusi. Apa dok? Puasa. Maka dia puasa Nabi Daud 20 tahun, Pak. Dan sehat alhamdulillah. Hilang penyakit diabetesnya. Begitu. Ya.
Pernah puasa Nabi Daud, Pak? Sehari puasa, sehari tidak, sehari tidak, terus lumayan satu hari, ya minimal satu hari puasa. Nah, ini Masya Allah. Jadi puasa itu jadi titik kesehatan, sumu tasihu. Lagi-lagi diwajibkan atas Allah. Apa maksud diwajibkan di sini? Allah hendak kita, Pak. Allah inginkan kita tuh sehat. Allah inginkan kita itu taat kepada Allah. Allah inginkan kita tuh berkah dunia, berkah akhirat. Dipaksakan oleh Allah. Seakan-akan Allah hendak mengatakan, kalau engkau tidak paksakan nanti aku paksakan dengan caraku. Gitu ya. Kalau kita tidak paksakan zikir, nanti Allah paksakan kita zikir dengan cara Allah. Apa zikir dengan cara Allah? Maaf, anak kecelakaan, Pak. Geger otak kepalanya, masuk ke ruang ICU, rawat inap, tak sadarkan diri sudah 2 pekan. Setiap malam pasti Anda tahajud, betul? Ya, setiap siang Anda duha, setiap waktu Anda baca Quran, netes air mata mengatakan, ya Allah selamatkan anakku, ya Allah, buah hatiku, ya Allah, buah hatiku, ya Allah. Betul, Pak? Dengan cara apa Allah ingat kita? Dengan cara datangnya sebuah musibah. Pertanyaannya, apakah harus seperti itu dahulu? Iya, ingat kepada Allah dengan cara Allah berikan ujian. Maka Allah katakan, kutiba alaikum siyam. Ayo, sekarang saatnya aku paksakan engkau. Begitu ya. Ya, ada seorang raja, Pak, punya anak gadis. Mungkin cerita ini sudah viral lah di beberapa telinga teman-teman semuanya. Punya anak gadis, ya ingin anak gadisnya ini punya mantu, punya suami kesatria. Dibuatlah sayembara, siapa yang bisa melewati sungai di samping istana ini yang lebarnya 50 meter, maka aku hadiahkan putriku dan 1 peti emas untuknya. Menyebarlah sayembara di negeri tersebut, datanglah beberapa orang kesatria sampai 100. Jam 8 sudah siap-siap. Rajanya mengatakan, siap, silakan Pak. Ya, nyebrang Anda di sungai ini sampai ke hadapan kami. Ya, maka anak gadisku akan menjadi milik Anda. Silakan. Mereka para kesatria tidak berani, Pak, menyeberang dengan cara berenang. Karena ada 50 ekor buaya. Masya Allah, jam 9, jam 10, jam 11 sampai siang nggak ada yang berani nyebur, Pak. Jam 3 bunyi air biur. Seorang pemuda melesat dengan sangat cepatnya berenang. Saking cepatnya, Pak, 50 ekor buaya bengong. Ini mohon maafkan cerita, kita bicara cerita, iya. Masya Allah, sampai ke tepian. Sang raja langsung memeluk pemuda ini, hebat engkau nak. Hanya engkau yang bisa melewati sungai ini. Apa yang engkau cari aku sudah siapkan. Si pemuda terengah-engah nafasnya. Bukan itu yang saya cari, wahai raja. Loh, apa yang kau cari? Oh ya, mohon maaf, 1 peti emas sebagai bekal nikah dengan putriku. Itukah yang kau cari? Bukan itu juga, wahai raja, yang saya cari. Lalu apa yang kau cari sebenarnya? Wahai raja, yang saya cari adalah siapa yang ngejorogin saya tadi, wahai raja. Gitu. Rupanya si pemuda ini itu bukannya berenang dengan sengaja berenang, tapi betul dijorogin, Pak. Gara-gara dijorogin, untung dia bisa berenang sampai ke tepian dan selamatlah dia. Maaf Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada kalanya kita dijorogin dari DKM masjid, musola di kampung, di perumahan. Padahal kita mengatakan saya sibuk kerja, saya overtime saya sering lembur, tapi Masya Allah, betul ya, gara-gara kita dijorogin jadi DKM masjid, merasa tentram hati. Ada begitu ya? Ada seperti itu ya. Kita dijorogin, Pak, Masya Allah. Dengan cara apa? Datangnya diabetes, kemudian kita puasa, kita puasakan diri kita. Kita dijorogin untuk sholat malam, Pak. Ayo, kapan lagi kalau kita tidak menjorogin diri kita? Begitu ya. Nah, ini kutiba alaikum siyam. Targetnya apa? Tujuan besarnya adalah la'allakum tattaqun. Apa itu takwa, Pak?
Secara umum terminologinya mengatakan takwa itu menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Tapi saya lebih mengambil yang sederhana ucapan Umar bin Khattab ketika ditanya apa itu takwa. Umar ditanya, wahai Umar, apa itu takwa? Umar bin Khattab tidak menjelaskan dengan rinci apa itu takwa. Takwa adalah bla 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 bla, tidak. Tapi Umar balik bertanya mengatakan, kaifa law masyaita ala tariqin fihi syaw. Bagaimana kalau engkau melangkah di jalanan yang penuh dengan duri, wahai sahabatku? Sahabatnya menjawab, ana atahadzar fil masyi, saya pasti akan melangkah dengan penuh kehati-hatian. Umar dengan tegas mengatakan, zakah wa taqwa, itulah takwa, tuh takwa tuh. Hati-hati, hati-hati dalam hidup, hati-hati dalam berumah tangga, hati-hati dalam mencari nafkah, Pak. Betul ya? Ya, hati-hati dalam bertetangga, hati-hati dalam mendidik anak-anak. Masya Allah, kehati-hatian ini penuh dengan ilmu. Kehati-hatian ini penuh dengan ilmu yang dalam Islam yang kita lakukan siang hari ini. Di rumah kita ada pengajian, di musola ada pengajian terus, Pak. Untuk menjadi insinyur saja kita butuh ilmu. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Jamaah yang dari Allah, ada seorang kiai dengan Pak Dokter di sebuah kereta api meluncur menuju Surabaya. Dokter langsung menyapanya, assalamualaikum Pak Kiai ya. Waalaikumsalam. Kenapa? Ya, saya melihat Anda megang tasbih. Bapak Kiai ya. Kenapa emangnya? Pak Kiai, mohon izin, mohon doa dari panjenengan. Mohon doakan saya agar saya menjadi pribadi yang soleh. Kiai diam lalu mengatakan amin. Mohon izin Pak Kiai, kok kayaknya kurang semangat aminnya. Amin gitu. Lalu Kiai mengatakan, Anda dokter ya? Kok tahu Pak Kiai? Itu stetoskopnya kelihatan, tasnya agak terbuka, nongol itu stetoskopnya. Kenapa Pak Kiai? Boleh nggak minta doa? Doa apa Pak Kiai? Tolong doakan saya jadi dokter. Loh, kok Kiai jadi dokter? Kenapa emangnya? Ya enggak aja, tapi boleh kan minta doa jadi dokter? Gimana ya? Kok Anda nggak bilang amin? Pak Dokter, mohon maaf, saya nggak mengatakan amin karena jadi dokter itu nggak gampang. Dia harus sekolah 5-7 tahun. Setelah selesai dokter, kuliah kedokteran, dia harus ikut koas Pak, betul ya? Yang untuk ngecat tembok apa namanya? Oh, koas, beda lagi ya. Itu beda tipis lah. Itu Masya Allah, ikut koas dulu, mau ngambil spesialisasi jantung, betul ya? Paru-paru, itu kuliah lagi 4 tahun. Belum membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Belum harus berkorban, ya, pikiran, belajar dan sebagainya. Belum lagi, mohon maaf Pak Kiai, dia harus tidak takut dengan darah. Mohon maaf Pak Kiai, saya tidak aminkan, karena jadi dokter itu nggak gampang. Jadi dokter itu susah. Kiai tersenyum. Apa kata Kiai? Oh begitu Pak Dokter, saya minta maaf ya, saya juga tadi mengapa mengaminkannya nggak begitu semangat. Karena jadi orang soleh itu nggak gampang. Dia harus sholat 5 waktu. Dia harus ikut ngaji. Ya, dia harus ikut ngaji. Kamis, duhur, ba'da duhur, walaupun nyender tetap ngaji. Ini mohon maaf dengan nyendernya, gitu kira-kira ya, gitu. Dia harus taat dengan zakat, infak, sedekah. Harta yang didapatkan masuk nisabnya, masuk haulnya, dia wajib berzakat. Belum lagi ketika hartanya melimpah, punya kemampuan untuk haji, dia wajib pergi haji. Belum lagi dengan puasanya 30 hari Ramadan. Belum lagi dia harus bersabar dengan ujian-ujian yang Allah tempatkan kepada dirinya. Kesimpulannya Pak Dokter, mohon maaf, jadi pribadi soleh itu nggak gampang, butuh pengorbanan, butuh dengan kesabaran.
Si dokter diem aja. Itulah mengapa saya mengatakan aminnya pelan. Dari dokter susah, dari pribadi soleh susah. Ayo sama-sama belajar kita. Cakep. Setuju kira-kira Pak? Inilah. Maka jamaah yang dari Allah berikan kepada kita sebuah syariat puasa itu tidak serta-merta hampa daripada hikmah. Ada hikmah yang besar Pak. Ya. Hikmah yang besar diantaranya adalah memang ada pahala Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi lebih daripada itu Allah hendak memberikan kita sebuah nilai kepedulian. Mengapa ada orang-orang dermawan Pak, orang kaya dermawan, sedekahnya banyak. Kalau ditanya Pak, saya pernah di Mesir ngelihat ada orang kaya melimpah sedekahnya. Ya, Masya Allah tuh. Ketika ditanya, Syekh, Anda mengcover lebih daripada 500 mahasiswa, per bulannya 300 pound, sekitar 1 juta, luar biasa. Apa motivasi Anda? Apa jawabannya Pak? Saya pernah hidup susah. Betul ya? Saya pernah hidup susah. Maka ketika Ramadan datang kepada kita, tanda kutip kita susah Pak untuk makan, kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir miskin. Betul Pak? Maka hal itu harus muncul pada diri kita sebuah kepedulian, cinta kepada fakir miskin, tidak hidup mewah-mewah ya, hanya untuk mencari makanan yang enak kita harus terbang ke Singapura, ke Dubai Pak, ke Qatar. Mengapa? Itu karena bicara tentang nafsu. Padahal kalau kita puasa Pak, buka puasa, mohon maaf, makanan sebanyak apapun tetap yang dimakan sedikit. Betul ya? Korma 3 dengan teh manis, dengan apalagi tambah kolak Pak, yang manis-manis. Makan nasi nggak banyak, Masya Allah, selesai. Kalau kita paksakan makan, berat pasti tarawehnya. Iya. Waladdallin amin, imamnya baca surat wailul lil mutaffifin. Udah, ya Allah, hancur. Terakhir gua sholat itu udah bilang terakhir. Maka cari sholat taraweh yang imamnya bacaannya cari yang sejuk ya, cool gitu. Kul a'udzu binnas, kul falaq, kul iya Pak, panjang dikit aja udah ada yang nyeletuk. Ini maksudnya apa itu? Supaya jangan panjang-panjang. Maka rumusnya kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, al-batnu idza syabi'at namatul fikrah wal khusyuk. Perut itu kalau udah kenyang Pak, mata akan merem. Iya, khusyuk akan hilang. Sudah nggak enak lagi tuh yang namanya apa? Yang namanya ibadah berat gitu. Karena kenapa? Karena perut kenyang. Nah Bapak Ibu yang dari Allah, kita lihat motivasi Ramadan. Yang pertama ghufranuz dzunub, ampunan Allah. 2 hadis yang sangat kuat. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rahul Bukhari Muslim. Artinya dengan 2 hadis ini isyarat kepada kita bahwa siangnya ampunan Allah luar biasa karena kita puasa. Malamnya qiyam, sholat taraweh, ampunan lagi Pak. Maka ada orang-orang yang usianya tidak panjang tapi ia dapat Ramadan, usianya hanya 43, 49, 51, 57, selesai. Setelah dibuka lembaran amal solehnya, luar biasa, pahalanya pahala 100 tahun, pahala 300 tahun. Kenapa? Setiap Ramadan itu ampunannya Masya Allah. Kalau dosa tidak ada, banyaknya ampunan, hari pertama ampunan, hari kedua ampunan, hari ketiga ampunan, mereka surplus. Maka disinilah yang dikatakan oleh Rasul dalam kitab 40 hadis arba'in an-nawawiyah tentang rahmat Allah, betapa ada orang-orang yang sedikit usianya tapi capaian pahalanya dahsyat. Seperti hanya Allah anugerahkan kita salat 5 waktu tapi senilai dengan salat 50 kali, 50 waktu Pak. Peristiwa Isra wal Mi'raj, dahsyat itu.
Walaupun ada ustadz-ustadz, kiai, penceramah yang mengutip hadis tentang Ramadan terbagi menjadi 3, 10, 10, 10. Pernah dengar ya? 10 pertama rahmat, 10 kedua apa? Ampunan. 10 ketiga pembebasan api neraka jahanam. Pernah dengar hadis ini? Pernah dengar? Barusan ini ya. Kan barusan kedengarannya. Ini hadis dipandang oleh pakar hadis adalah hadis yang lemah. Mengapa? Karena ada hadis yang lebih kuat lagi. Nah, itu hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang puasa maka Allah ampuni dosa-dosanya. Maka untuk mendapatkan ampunan Allah tidak harus menunggu tanggal 11 Ramadan. Untuk mendapatkan ampunan Allah tidak harus menunggu 10 hari yang kedua. Nggak harus, Pak. Hari pertama puasa kita baik, qiyam kita baik, Masya Allah, hari pertama itu ampunan datang. Hari kedua kita puasanya baik, hari kedua itu ampunan datang lagi. Luar biasa itu. Begitu ya. Nah, ini ampunan Allah. Yang kedua, lipat ganda pahala yang dahsyat. Setiap kebaikan lipat gandanya sampai ratusan kali lipat, bahkan ribuan kali lipat, Pak. Ya, maka aneh kalau ada orang yang tidak gembira dengan hadirnya Ramadan. Ya, maaf, Anda sebagai karyawan sebuah kantor dipanggil oleh, maaf, Anda sebagai seorang ayah, begitu ya, punya anak SD, Anda belikan sepeda yang mahal, sepeda yang dia senangin sebetulnya. Masya Allah, ketika Anda pulang ke rumah, kita panggil anak kita, adek sayang, ini apa? Anak kita hanya bilang, lihat, biasa aja lagi, biasa aja, nggak ada respon gembira. Kira-kira apa respon kita, Pak? Sakit. Ya Allah, kok begini amat sih? Bukankah itu adalah harapan dia, keinginan dia? Ada hamba-hamba Allah yang ketika ada hadir Ramadan, ia nggak respon hati gembira. Biasa aja, Pak. Biasa aja puasa. Maka hal seperti ini akan mengganggu ibadah dia. Bahkan maaf, tidak berpengaruh ibadah dia saat masuk Ramadan. Nggak berpengaruh. Iya. Padahal di dalamnya ampunan Allah. Di dalamnya lipat ganda dosa. Di dalamnya ijabah doa. Dan beberapa kemuliaan Ramadan yang tiada terhingga banyaknya. Maka salafus saleh membuat sebuah persiapan yang pertama, isti'dad ar-ruh, persiapan ruhiyah, Pak. Persiapan ruhiyah. Apa diantaranya? Dia senang tuh sebelum Ramadan, walaupun tinggal 2-3 hari lagi, dia katakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ahillana, ya Allah berikan Ramadan, Allahumma salimna wassalim Ramadhana minna, ya Allah selamatkan aku sampai bulan Ramadan, ya Allah. Menangis terus sehingga ruhiyahnya baik, Pak. Betul ya? Iya. Saya ingin katakan kepada Bapak, mohon dijawab, Pak, 50 menit dengan 5 menit mana yang paling lama? 50 menit, setuju ya? 50 menit main gadget dengan 5 menit menunggu datang berbuka, mana yang paling lama? Halo? 50 menit main gadget dengan 5 menit menunggu datang berbuka, mana yang paling lama? 5 menit, Pak. Kenapa merasa terbebani? Allah, lama amat 5 menit. 4 menit, Alhamdulillah 3 menit. Hitung mundur 10, 9, betul ya? 8, 7, ini korma nih. Tuh, 1, Allah, musola udah bunyi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sholawat, Pak. Korma udah masuk dulu. Begitu ya. Jadi apa yang membedakannya 10 dengan 5? Yang 10 ya 50 dengan 5 menit. 5 menit terasa berat, 50 menit terasa ringan main gadget. Apa sih membedakannya? Yang membedakannya adalah suasana hati. Kalau kita merespon Ramadan dengan suasana hati yang gembira, Masya Allah, sholat taraweh nggak berat, Pak, ringan.
Baca Quran tuh ringan. Ya tidak terasa baca Quran. 1 kali duduk setelah dilihat, alhamdulillah 2,5 juz ya Allah. 1 kali duduk Pak, nggak ngerasa. Tapi ada orang yang baru baca Quran Pak, Masya Allah, baru duduk baca Quran, buka Quran itu megang lembaran dahulu, dia lembaran 1, 2, dihitung dulu tuh 1, 2, 3. Pernah nggak? Kayaknya Bapak nggak pernah, saking solehnya nih. Iya gitu. Kalau saya pernah ngitung dulu 1, 2, banyak ya. Setiap mau baca Quran dihitung terus lembarannya, kapan mau selesainya, begitu ya. Jadi suasana hati gembira itu menjadikan kita sholat nikmat, bangun malam pun nikmat. Mengapa? Suasana hati bahagia ya, gitu ya. Maka isti'dad ar-ruh, persiapan ruhiyah gitu. Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, yang menjadikan kita terasa persiapan untuk Ramadan adalah isti'dad al-mal, persiapan harta. Khairu sadaqah, sadaqah Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah bulan Ramadan. Iya, karena lipat ganda pahala yang dahsyat. Terlebih man aftara shaiman, barang siapa yang memberikan buka puasa. Maka aftara itu Pak, makan, berbuka. Iftar, fatara itu makan. Maka Idul Fitri itu secara etimologi artinya bukan kembali fitrah Pak, tapi kembali makan, kembali makan. Karena itu imam-imam mazhab lebih menganjurkan zakatnya dengan makanan pokok, beras. Kenapa? Agar jangan sampai 1 Syawal tidak makan dia, gitu. Diberikan berasnya. Itulah Idul Fitri, kembali makan. Idul Fitri nggak ada istimewanya. Mohon maaf, Idul Fitri itu tidak begitu istimewa ketimbang ketimbang hari Jumat. Idul Fitri dengan Idul Adha, dibandingkan hari Jumat, lebih mulia hari Jumat ketimbang Idul Fitri dan Idul Adha. Karena Idul Fitri hanya kembali makan, selesai Ramadan. Jangan sampai 30 hari puasa, nah 1 Syawal nggak makan sama sekali, maka makanlah, begitu ya. Karena itu di Timur Tengah Pak, mohon maaf, Syawal itu 1 Syawal nggak rame. Coba Bapak umroh akhir Ramadan, apakah mereka salam-salaman semuanya, muter-muter keliling? Enggak. Salaman iya, tapi untuk ramai dan sebagainya, kumpul keluarga silaturahmi enggak, biasa aja. Bahkan mereka sedih, nangis karena ditinggalkan Ramadan. Berbeda Idul Adha, sesuai dengan etimologinya adalah kembali Idul Adha, kembali berkurban, kurban Pak, makan daging kurban, pesta mereka. Mudik banyak Idul Adha. Kita Idul Adha rame nggak Pak? Rame. Di rumah sakit, kolesterol, asam urat gitu ya, rame dah tuh. Begitu ya. Ini Masya Allah. Maka subhanallah, ketika Ramadan datang di Sudan, subhanallah itu, kalau ada mobil lewat dihadang Pak, disuruh berhenti, ayo makan silakan. Ya, terhampar makanan, walaupun nggak mewah, tapi pengen sekali makanannya itu disantap oleh orang musafir, ingin mendapatkan pahala berbuka, pahala puasa. Barang siapa yang berikan buka puasa, maka dia mendapatkan pahala puasa orang tersebut tanpa mengurangi pahala mereka. Saya mengasih kurma Pak kepada yang hadir 15 orang ini, maka saya mendapatkan 15 pahala puasa mereka tanpa mengurangi puasa Anda semuanya. Itu dahsyatnya Ramadan. Sehingga di Timur Tengah ada masjid tulisannya Maidatur Rahman, hidangan Tuhan. Di depan terhampar makan Pak, 300-500 orang, Masya Allah tuh. Menunya menu restoran ya, nasi kebuli dengan setengah ayam, karena perut orang Arab. Setengah ayam Pak, kita nggak setengah ayam seminggu, betul ya, ngesop gitu, buat sop dan sebagainya. Makanan nikmat. Kenapa? Ramadan. Kita tanyakan siapa yang ngasih, DKI mengatakan tuh orangnya tuh. Siang-siang Pak,
ngaduk nasi, buat nasi kebuli dengan drum. Dia pula yang nyapu masjid, dia pula yang menyajikan makanan. Subhanallah, dia pula yang membersihkan tempat setelah makan. Kami katakan, lau samah ya Dokter Syekh, mohon maaf, boleh nggak ikut serta ini berbenah nih rapi-rapi. Ya akhi, khalas, ente sudah baca Quran aja. Ini adalah amal saya, Ramadan Karim. Jangan terlewatkan kebaikan sekecil apapun. Ini Ramadan yang indah, Ramadan yang mulia. Dia yang dermawan sedekah, dia pula yang merapikan, dia pula yang menyajikan. Subhanallah, itu nggak mau terlewatkan satu kebaikan pun. 30 hari dia yang menyajikan 300 pengunjung masjid itu. Masya Allah. Kita di komplek perumahan satu hari satu orang, betul Pak? Masjid Al-Ikhlas pengadaan buka puasa, hari pertama Bapak Junaid, betul? Hari kedua Bapak Hamad, hari ketiga Bapak Salman. Per hari satu orang Pak. Ada nggak satu bulan Pak Ahmad semuanya ada? Nah itu tadi bahasa Arabnya mustahil gitu ya, sangat sedikit sekali. Maka ketika Ramadan datang, ayo, apalagi kita punya tradisi mudik Pak, bismillah, buatlah untuk berbuka puasa. Atau kita datang yang fakir miskin, kita berikan sembako. Ibu, bapak, untuk Ramadan ini pakai beras ini. Buka puasa, sahur pakai ini, minyak ini. Ya, nah, ini Masya Allah Pak. Persiapan harta. Yang ketiga, persiapan fisik. Jangan sampai Ramadan kita sakit. Istri sakit, anak bisa tidak puasa. Anak kita main minum es, temennya mengatakan, lu nggak puasa, mama sakit. Oh, berarti nggak masak sahur, betul ya, karena ibunya sakit. Bapaknya makan siang, bro nggak puasa lu, bini sakit, apa hubungannya? Ya, bini sakit dia nggak puasa gitu, kan masih banyak warteg, betul ya? Ya, restoran jam 3, jam 2 kan buka biasanya Pak, betul ya? Dan yang terakhir ini sebagai penutup, yaitu persiapan ilmu. Dibuka kembali Pak, rukun puasa 2 yang utama itu ya, niat malam hari dan menahan diri tidak makan dan minum dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya, begitu ya. Yang membatalkan puasa apa saja? Makan minum dengan sengaja, jima hubungan suami istri di siang hari batal. Ada pertanyaan, Ustadz, gimana kalau kita mudik lebaran hari 25 Ramadan menuju Semarang, karena macet luar biasa, kita keluar di Cirebon, ada hotel, kita istirahat dulu di hotel. Kita sudah berbuka tadi, sudah batalkan diri siang-siang jam 2. Karena kita di hotel berdua saja dengan istri, lalu saya melakukan hubungan suami istri. Gimana Ustadz? Kira-kira gimana Pak jawabannya? Boleh atau tidak Pak? Hah? Boleh atau tidak? Haram hukumnya Pak. Dihormati Ramadan, karena menghormati bulan Ramadan. Walaupun dia sudah batal, puasa, sudah makan, tetap haram, nggak boleh melakukan di siang hari Ramadan. Ini ada yang pucat nih kayaknya. Ya Allah, pengalaman ya Allah, pernah ya. Bolehnya kapan Pak? Maghrib, jangan Pak, pada taraweh lah. Maghrib mah mepet, janganlah gitu, habis taraweh. Ini Masya Allah ya, jadi ada ilatnya itu, sebab alasannya adalah tidak, karena menghormati siang hari Ramadan ya. Jadi dibaca ulang apa yang membatalkan puasa: makan minum dengan sengaja, hubungan suami istri, haid dan nifas, batal puasanya. Yang tidak batal puasa, kumur-kumur gitu ya, istinsyak, menghirup gitu, asalkan tidak berlebihan menghirup airnya gitu. Kumur-kumur pun nih, mohon maaf nih ya, jangan akal-akalan lah. Kumur-kumur 3 kali yang dibuang 1, itu maksudnya apa itu ya gitu. Allah Maha tahu Pak ya. Apalagi berikutnya suntik batal tidak puasa Pak? Halo Pak, suntik batal tidak? Rumusnya, memasukkan sesuatu bukan pada lubangnya tidak batal,
Memasukkan sesuatu pada lubangnya batal. Air dimasukkan ke telinga Kak, batal. Di YouTube ada seorang pemuda Jepang minum susu dengan sedotan pakai hidung, habis Pak. Batal. Memasukkan obat ke anus, ada ya, penurun panas ya, batal. Jadi masukkan sesuatu pada lubangnya batal. Kalau suntik tidak batal, infus. Halo Pak, infus 7 botol, 5 botol, batal nggak Pak? Kan memasukkan sesuatu bukan pada lubangnya tidak batal. Nah kalau infus, batal tidak, batal tidak, batal. Kalau nggak batal 7 botol. Kalau batal kan bukan pada lubangnya, infus. Bapak, Ibu, mohon maaf, mohon izin, nggak usah repot mikir batal tidak, batal tidak. Lihat pertanyaannya. Kita harus nanya, siapa yang diinfus? Yang diinfus adalah orang sakit. Kalau sakit nggak usah puasa, selesai. Setuju ya? Kan kita nggak pernah ngeliat orang naik ojek bawa infusan, kan nggak Pak? Gitu ya. Artinya kalau sudah diinfus pasti sakit, selesai urusan. Dan yang terakhir kali adalah yang sangat dianjurkan saat Ramadan, memperbanyak baca Quran. Ya, Imam Syafi'i lepas Ramadan selesai 60 kali hatam Quran. Kita target karyawan bea cukai berapa itu Zakir? Nggak usah 60 Pak lah, 10 lah, bismillah bisa nih. Pucat dah. Ya rata-rata ya minimal satu kali hatam. Itu pun 1 kali hatam ditambah Ramadan 2002, 2001 sama 2019. Udah 3 tahun baru hatam sekali, lumayan ya. Nah, ini Masya Allah menyegerakan berbuka itu poin pahala berkah. Ummati la yazadu khair ma ajal fitrat, kata Nabi, umatku dalam keadaan baik dan mendapatkan kebaikan dari Allah ketika ia menyegerakan berbuka. Mohon izin Pak, jangan sok soleh ya. Ya Allah, mereka buka puasa pas azan maghrib ya Allah, hambamu masih kuat ya Allah, hambamu masih kuat Isya ya Allah, mereka tidak mengapa, mereka adalah orang yang lemah ya Allah. Padahal semakin kita mempercepat Pak, bukan semakin percepat, artinya pas tepat waktu menyegerakan berbuka, maka di sana ada kebaikan dari Allah, berkah. Dan yang berikutnya mengakhirkan sahur. Saya mengatakan kepada Ibu, sahurnya jangan jam 2, jam 3 Pak. Ya, setengah jam menjelang azan subuh lah gitu. Ya, 4:30 azan subuh, jam 4 kita makannya. Itu lebih sedang lah gitu. Ya. Kenapa kalau jam 2 Anda makan ngantuk, tidur, akhirnya bangun duha pakai kunut, betul kan? Duha pakai kunut, subuhnya kesiangan Pak. Mengapa diakhirkan sahurnya? Yang pertama li jam'il quwwah, agar kita masih punya tenaga. Yang kedua karena dekat dengan subuh, begitu. Berikutnya saya mengatakan imsak itu bukan berhenti dalam jadwal. Kalau secara etimologi imsak itu arti berhenti. Maka Indonesia sebetulnya banyak yang salah Pak. Imsak itu bukan berhenti, imsak itu adalah lampu kuning peringatan yang ada di jadwal imsakiyah. Tapi kalau secara etimologi al-imsak huwa al-hifzu, betul, al-waqaf, berhenti. Nah berhenti yang sesungguhnya itu azan gitu. Azan. Tapi betul-betul azan maghrib. Itu pun jangan mencari akal-akalan, karena masjidnya ada 3, cari azan yang belakangan. Nah ini repot lagi nih. Iya, Allahu Akbar masih makan. Udah azan tuh, ini kan azan samping, azan sono belum, begitu. Tadi Mesir sering kejadian begitu Pak, menunggu azan yang terakhir, dan ini tidak dibenarkan. Begitu ya. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, harus kita melihat kembali fikih puasanya dan harus lebih mantap lagi untuk Ramadan kita tahun ini. Kita tidak mengetahui Pak, apakah Ramadan esok adalah Ramadan yang terakhir bagi kita.
karena pandemi kemarin menjadikan kita kehilangan banyak orang yang kita cintai, betul ya, kerabat, sahabat, saudara, teman sekantor, teman sejati, masya Allah, bahkan istrinya wafat ya. Kalau Ramadan, Ramadan yang terakhir buat kita, semoga itu bekal yang hebat yang kita akan banggakan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja kiranya, semoga bermanfaat. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan tadi penyampaian materi kajian kita pada siang hari ini dari yang terhormat Ustadz Zainal Mutakin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan beliau senantiasa kesehatan dan kebaikan serta rahmat di sisi Allah, dan semoga kita semua yang mendengarkan dapat mengamalkan apa yang telah beliau sampaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah jemaah sekalian, karena waktu, mohon izin Ustadz ditutup dengan doa kiranya. Kita tutup dengan doa, semoga pertemuan Allah berkahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan fi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.